Video ini ngebahas plan atau strategi atau skema dari sudut pandang dividen kalau seandainya kita udah punya TPMA dan berniat ngehold sampai 2024, dimana di 2024 nanti ngebagiin keuntungan perusahaan selama tahun 2023. Video ini sebenarnya video part kedua, jadi kalau Anda belum nonton video pertamanya, part satunya, Anda bisa ke channel Saham Nyantai dan cek video yang diupload sebelum video ini. Di situ ada part satunya tentang TPMA ini. Oke, lanjut ya. Kalau untuk baru mau beli sekarang itu nontonnya video yang part 1 tuh. Di situ nanti akan paham nih angka-angkanya maksudnya gimana. Oke, kita mulai. Katakanlah 2023 berapa naiknya ekuitasnya ya. Ini sempat dari 19 ke 20 naik turun 1%, terus 20 ke 21 naik 1%, 21 ke 22 naik 27%. 22 ke 23 katakanlah nih yang daripada ribet-ribet, katakanlah naiknya cuma 1% lagi. Sama kayak dari tahun 20 ke 21, 2020 ke 21. Lalu kita akan pakai PBV terendah selama 4 tahun terakhir untuk nyari tahu kira-kira kalau harganya turun tuh kemana gitu ya. Di sini PBV terendah ada di 2019 yaitu 0,66 kali. Ya, ini 0,75, 1,76, 0,75. Kita pakai 0,66. Lalu laba tahun depan ya, ini 2019 ke 2020 turun 74% ya. Mungkin pandemi nggak ada yang pakai jasa logistik, mungkin ya dia kan ini kan kapal ya TPMA. 20 ke 21 naik 92% ya, ini sadis ya. Jadi jeblok setahun terus pas naiknya 92% ya. Belum sampai ke 2019 tapi ternyata dia cuma setahun doang jebloknya. 21 ke 22, nah ini makin sadis lagi, naiknya 298%. Oke. Nah ke 2023 berapa nih naiknya gitu ya. Kalau kita tulisin 298% lagi kayaknya mah terlalu optimis ya. Jadi di sini saya bahkan katakanlah dia turun ya, turun persentase labanya ya, bukan nggak untung, bukan ya, tapi turun besaran labanya. Katakanlah turun sampai kita samain ke 2021 deh, turun berapa persen coba? 50%. Masih. Kalau turun 50% tahun depan ini masih di 112 miliar ya. Lebih parah lagi deh. Nah, udah sama ya, sama ke 2021 ya. Jadi katakanlah di 2023 nanti labanya tuh turun 75%. Turun ya. Jadi besaran labanya turun, bukan berarti minus ya. Bukan berarti TPMA rugi, bukan ya. Tapi besarannya aja yang turun. Jadi katakan 2023 turun labanya cuma 56 miliar sama kayak tahun 2021 ya. Jadi di sini saya masukin seakan-akan tahun depan minus 75. Dan DPR-nya saya pakai lagi 54% ya. DPR untuk menerka proyeksi dividen tahun 2023 saya pakai lagi untuk menerka dividen tahun 2024. Kalau Anda nggak tahu dividen itu apa terus kenapa pakai 54%, Anda silakan tonton yang part satunya dulu. Nanti balik lagi ke video ini. Oke, kita masukin 54%. Oke, sekarang fokus ke bagian sini. Jadi, jika TPMA tahun depan hanya naik ekuitasnya 1%, dan jika sepanjang perjalanan dari detik ini sampai nanti di 2024 dia bagian keuntungan selama 2023, setuju bahwa PBV terendahnya kita pakai di 2019 yaitu 0,66, dan jika laba tahun depan berkurang 75%, dan jika tahun 2023 nanti seluruh keuntungannya DPR-nya 54%, maka resiko penurunan harga itu sebesar 16%, minus 16%. Resiko ya. Namanya resiko ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, 1, nggak pernah nyampe minus 16% harganya dari harga sekarang. Kemungkinan kedua, beneran pernah terjadi nanti akan TPMA turun sampai 16% harganya. Kemungkinan ketiga, mungkin turun lebih rendah daripada 16%. Oke, jadi soal resiko ada 3 kemungkinan. Karena namanya resiko ya tadi bisa jadi nggak pernah kejadian, bisa jadi kejadian, bisa jadi lebih parah kejadiannya. Oke. Tapi dari sisi dividen yang agak hampir pasti diterima, return-nya itu 13,6%. Ya, jadi Anda masukin sekarang nih
Sekarang video ini direkam 31 Maret, Jumat ya, berarti misalkan Senin Anda beli TPMA di harga 422 nih, misalnya Anda masukin 100 juta gitu ya. Maka Anda hold TPMA sampai nanti di 2024 dia bagiin dividen keuntungan selama 2023, yang mana kalau sepanjang sejarah itu sekitar bulan Juni sampai Agustus, Mei, Juni, Agustus ya. Maka duit 100 juta itu yang Anda invest sekarang di nanti April berapa nih? Sekarang 31 Maret ya. Katakanlah nih sekarang buka nih hari ini katakanlah. Jadi dari 31 Maret sampai nanti sekitar Juni atau Agustus 2024, Anda duit 100 juta Anda dapat imbal balik, dapat hasil itu 13,6% atau 13,6 juta. Anda masukin 100 juta dapat 13,6 juta. Agak hampir pasti tuh dapatnya ya. Tapi dari duit yang Anda masukin 100 juta, potensi harganya turun itu bisa sampai minus 16%. Potensi. Nah, misalkan apa yang membuat ini tidak 16%? Misalkan bagi Anda nggak mungkin lah turun ke 0,66. Mungkin turunnya paling ke 0,75. Misalkan ya, kan turunnya ke 0,75. Maka resiko jadi cuma 4,74%. Dan misalkan Anda bilang, ya Allah mana mungkin tahun depan turun sampai 75%. Turun 50% lah mungkin. Mungkin Anda bilang kayak gitu ya. Maka dividennya naik. Atau Anda bilang, enggak dividennya tahun 2023 saya tuh tahu dalamnya TPMA enggak 54%. 70% lah minimal. Misalnya Anda kayak gitu. Maka dividennya juga naik. Oke, jadi ada 4 faktor ya. 1, 2, 3, 4 yang bisa mempengaruhi besarannya resiko. Ini saya balikin dulu pakai faktor-faktor yang saya pilih. Yaitu ceritanya saya bikin worst case, bikin case terburuk. Ekuitas cuma naik 1%, PBV sampai 0,66 turunnya kalau turun. Terus laba tahun depan minus 75, terus DPR 54%, maka resikonya 16%. Resiko, tapi yang agak hampir pastinya dapat 13,6. Atau kalau duit masuk 100 juta, Anda dapat 13,6%. 100 jutanya utuh, Anda dapat 13,6%. Itu dari dividen doang, belum dari kalau ternyata harganya naik menuju harga murahnya, wajarnya, atau mungkin sampai bisa ke mahalnya. Yang mana besarnya 9%, 64%, 119%. Gitu ya. Dan buat Anda yang belum download, saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah kayak TPMA. Anda bisa tonton TPMA part 1 kalau mau tahu fundamentalnya TPMA. Yang valuasinya murah seperti TPMA di part 1 dibahas betapa menurut analisa saya valuasinya masih murah, bahkan di bawah murah. Dan prospeknya cerah ya. Itu Anda bisa dapat bocoran 3 saham like investnya dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.